في مجال مجال. ايوه بندر يا ابل Rana, خلاص بس اجينا Rana. Rana. Yang belakang mendengar? ايش؟ Dengar ya? ده من جبت لي لا مين قال لك ما تجي يومي؟ قلت لك انا حقرت له. كان انا كنت Baik. jadi dibagi شوفي جماعة رجال سخني. جماعة عمرة يجون من مطار على طول عندهم نت من STC من اتصالات حق STC هدية عندهم بلاش من STC buat kartu di sini tuh Pak. iya jadi dikasih internet jadi berhubung dari Indonesia itu kan mungkin yang belum diaktifin roamingnya ya jadi bisa pakai internet langsung dikasih dari Telkom Saudi Arabia dari STC. Apa katanya? Apa ini Mbak? Dikasih internet di sini. Internet. Gratis. Hadiah dari STC. Biasanya beli ya Bu ya? Iya kita beli kan di Indonesia juga beli kalau internet itu nggak ada yang Ini gratis dikasih hadiah hadiah. gratis Masya Allah. jadi dia itu sebagai kartu internet kan giga ya Said Oh, unlimited. unlimited No queda, no queda. bagus itu kita minta Boleh Abu Wahid ID anak? Oke. boleh katanya kita dikasih Maksudnya dikasih paket dalamnya sudah ada isi. Iya, internet. Unlimited. Bebas, ya. Oh. Kan kartu di Indo nggak Buat bisa berapa hari? ya selama di Saudi selama bisa Saudi. dipakai Mungkin. Dubai juga kasih gratis gini sehari habis. Masa? Berlakunya cuma sehari. Oh. tapi kalau unlimited kan tanpa batas Ya. Yang jelas Bapak Ibu ini nggak ada kewajiban mengganti kartu kita ya. iya Ini hanya cuma-cuma dia. Iya. cuma-cuma Kartu yang dari Indonesia tetap dipakai saja. iya ini kan Kalau internet yang dari Iya. Indo nggak bisa Ini disinap hanya di promo sini ya Bu ya. promo. Nggak wajib kita ganti-ganti. mungkin hadiah karena hari National Day Iya, mungkin Nah ini Karena memang kartu di Indo kan kebiasaannya dia bisa mereka dipakai di ngasih sini, kartu buat gratis. promosi saja gitu. iya Iya. Yang sudah ada data dari Indo pakai saja lebih baik dari Indo. Iya. Nah, kalau ini ngadat-ngadat. Kalau itu belum tinggal ini Koper ya. Masukin. Emang sekarang kartu Indo bisa diaktif di sini? iya kalau pakai roaming internasional bisa kepake Yalah. Makanya kita kemarin juga nggak ada ganti-ganti. Tapi kalau simpati, eksis itu bisa kalau diaktifin roaming internasionalnya Iya, bisa kalau diaktifin. Kalau enggak kan nggak bisa, nggak kepake walaupun ada datanya. Nah, kita menuju perjalanan ke kota Madinah Al-Munawwarah, kota yang bersejarah dalam Islam karena di mana ada Masjid Nabawi di dalamnya yang terdapat makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perjalanan ini tentunya kita sambil bersolawat dan melihat seperti apa pemandangan perjalanan yang sangat panjang dari kota Jeddah ke Madinah. Kita akan tempuh insya Allah, semoga lancar dalam perjalanan 4 atau 5 jam seperti itu ya, karena kita itu nguber masuk Raudah jam 9. Semoga bisa terjangkau karena jemaah sudah ngambil tasrih masuk Raudah ya. Kalau tidak terjangkau tasrihnya akan hangus seperti itu. Nah, kita mengingat sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar tiba di Madinah pada bulan Rabiul Awal ya. Kedatangan beliau telah dinanti-nanti masyarakat Madinah.
Pada hari kedatangan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar, masyarakat Madinah sudah menunggu di jalan yang akan dilalui Nabi Muhammad SAW, dan genderang pun gemuruh diselingi nyanyian yang sengaja digubah untuk keperluan penyambutan itu. Bulan purnama ya telah muncul di tengah-tengah kita dari celah-celah berbukitan. Wajiblah kita bersyukur atas ajakannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai orang-orang yang dibangkitkan untuk kami, kau datang membawa sesuatu yang wajib ditaati. Itulah syair penyambutan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Setelah sampai di Madinah, Nabi Muhammad SAW mulai menyambut program kerja dan melaksanakannya, yaitu membangun masjid, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor, dan membuat perjanjian dengan penduduk Madinah. Langkah pertama, pembangunan masjid segera dimulai dan seluruh umat Islam ikut ambil bagian sehingga berdiri sebuah masjid berdinding bata, berkayu batang kurma dan beratap daun kurma. Masjid yang dibangun Rasulullah SAW bersama-sama kaum muhajirin dan ansor tidak hanya berfungsi untuk salat semata, akan tetapi untuk seluruh kegiatan Nabi di Madinah. Di antara fungsi masjid pada zaman Nabi adalah sebagai tempat mempersatukan umat, bermusyawarah tentang perkembangan Islam, mengkaji ilmu agama, bahkan sebagai pusat pemerintahan setelah Rasulullah dipilih sebagai pemimpin di Madinah. Seluruh aktivitas masyarakat Madinah dipusatkan di masjid itu. Fungsi masjid yang sebenarnya sudah dibangun oleh Rasulullah SAW. Sumber tafsir Ibnu Katsir, buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Wallahu a'lam bishawab. Semoga sambil perjalanan ke Madinah ini kita sambil membaca sejarah ya, untuk edukasi kita semuanya yang belum tahu, yang sudah tahu dan bisa untuk membenarkan ataupun menambahkan. Dan karena seringan saya selama saya masih di Saudi, saya ingin setiap tempat yang saya kunjungi akan bermanfaat kelak ke anak cucu dan menjadi kenangan saya selama di Saudi Arabia, dan semoga seringan saya dalam isi video untuk mengedukasi anak cucu saya bisa bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Nah, lantas masjid apakah yang pertama kali didirikan Rasulullah setibanya di Madinah ya? Masjid yang pertama kali didirikan di Madinah itu yaitu Masjid Quba ya. Yang pertama dibangun Rasulullah SAW pada tahun pertama Hijriah atau 622 Masehi di Quba, sekitar 5 km di sebelah tenggara kota Madinah ya. Nah, ini sejarahnya Masjid Quba ini, siapapun yang datang menziarahi dan beribadah di dalamnya, pahalanya seperti pahala yang kita melaksanakan umroh. Masya Allah tabarakallah ya, kita sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, ataupun kalau pas waktu sholat wajib kita sholat wajib, pahalanya sangat bagus ya, sangat bagus. Masya Allah tabarakallah, sangat beruntung orang yang bisa beribadah di Masjid Rasulullah ini dan bisa berziarah di Madinah ya. Dan subhanallah ya, sebenarnya saya itu juga ke Madinah nih sambil ngobrol di jalan ya, ke Madinah itu sebenarnya saya itu dadakan. Dan ini surprise buat saya karena
ajakan teman ini sangat dadakan. Sorenya itu saya checking kapal ya, kita itu checking kapal bersama rekan saya yang mau ngebooking kapal ya untuk travelnya beliau. Dan lalu kita turun di cafe, kita makan malam sampai jam 12-an gitu ya. Dan kita itu belum, jam 12 itu saya belum deal untuk pergi ke Madinah ya, jam 12 malam. Dan saya pulang, saya lihat chat bahwa dia tuh katanya tanyakan lagi ke suaminya gitu ya tentang ajakannya itu, karena dia ngajak nggak tahu konsultasi dengan suaminya atau enggak gitu kan, cuma mungkin dia tuh pengen meyakinkan agar saya itu disetujui suaminya seperti itu kan. Jadi saya hubungi lagi bahwa temanku ini bagaimana gitu kan. Akhirnya dengan dadakan persiapan saya packing, langsung saya ke airport dengan dadakan. Dan mobil yang tadi menurunkan saya itu, yang dari saya booking dari makan malam itu, saya kebetulan booking mobil online, saya telepon kembali karena waktu-waktu jam 1 malam itu waktu-waktu yang sangat jarang mobil ya, karena saya daerah perkampungan. Akhirnya saya telepon lagi dan dia bilang, kenapa katanya tadi tidak kamu suruh saya nunggu katanya. Aku bilang kalau nunggu saya mungkin packing 10 menit, mungkin kan orang nggak mau menunggu seperti itu kan. Akhirnya saya telepon kembali, beliau bisa mengantarkan ke airport. Akhirnya pergi deh pagi-pagi, sudah OTW gitu kan. Jadi subuh dari airport ya, kita tuh jam 4 OTW sudah di airport, kita sudah mulai OTW. Dan Masya Allah tabarakallah ya, perjalanan yang sangat bagaikan dalam mimpi. Apalagi ini pas tanggal 12 Rabiul Awal ya, di tahun 2023 ini. Seperti, dan saya memang rencana Rabiul Awal itu pengen ke Madinah, dan saya lupa kalau memang besoknya itu tanggal 12 gitu loh. Mungkin kalau saya ingat, saya sudah persiapan gitu, mau bahkan mungkin saya nyari gitu siapa yang mau ke Madinah. Tapi ya subhanallah, teman sendiri yang ngajak dalam keadaan saya lupa. Dan memang kita itu surprise masuk Masjid Nabawi dan kita masuk Raudah pas tanggal 12 Rabiul Awal, tanggal kelahirannya Rasulullah itu benar-benar surprise, benar-benar sesuatu yang kejutan besar gitu. Nah, ini depan saya ada mobil yang membawa air zam-zam, sepertinya ini dari Mekah ke Madinah ya. Masya Allah tabarakallah, ternyata dibawa pakai tangki ya. Nah, ini mungkin untuk jemaah umroh atau visitor, mungkin di perjalanan tidur ya karena kelelahan perjalanan. Jadi seperti inilah situasi kondisi perjalanan dari Jeddah ke Madinah ya. Kita bisa bayangkan seperti apa Rasulullah zaman dahulu ke perjalanannya menuju Madinah ya. Apalagi zaman dahulu Rasulullah dalam keadaan tidak aman ya. Perjalanannya beliau itu dalam keadaan sembunyi-sembunyi karena nyawanya terancam dari kaum kafir Quraisy. Nah, kita ini benar-benar bersyukur hidup di dunia modern dengan mobil, dengan AC, dan kita kalau kekurangan makanan minuman bisa singgah ke pertokoan ya. Kita harus banyak bersyukur karena zaman Rasulullah seperti apa, zaman kita seperti apa, sangat jauh tanah ke langit. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur, menikmati kemudahan dan keindahan setelah di zaman modern. Masya Allah tabarakallah. Tapi masih tempat kosong, belum ada kota-kota di perjalanan Madinah. Walaupun kita melewati beberapa daerah, tetapi kebanyakan daerah kosong ya, seperti ini, bebatuan yang tanpa pepohonan. Nah, ini kan Saudi sedang menggalakkan misinya dari ke 2030 ya, untuk menghijaukan Saudi Arabia. Nah, mungkin nanti untuk beberapa tahun ke depan pemandangan ini akan beda ya. Dan ini insya Allah saya abadikan, saya ambil sebelum Saudi menghijau. Nah, seperti ini kan.
Jadi kita harus abadikan momen ini dan pemandangan ini sebelum adanya perubahan Saudi yang akan menghijau dan akan padat dengan apartemen, dengan bangunan dan modernisasi Saudi Arabia. Karena dari tahun ke tahun mungkin pemandangannya tidak akan sama ya. Nah, di sana sudah kita lihat kelihatan ada pemukiman. Nah, alhamdulillah ala salamah, kita sudah sampai dan kita turun langsung ke hotel, dan hotelnya langsung dekat pelataran Masjid Nabawi. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Setiap saat ya, dimanapun habis sholat dan kapanpun perbanyak sholawat ya. Semoga syafaat akan kita dapatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak. Masya Allah tabarakallah. Nah, di depan kita sudah nampak payung-payung Masjid Nabawi yang sering kita lihat ya, dan semoga semuanya bisa merasakan realitanya, bisa datang langsung ke sini, bukan cuma videonya atau fotonya. Saya doakan agar semuanya bisa beribadah, datang sendiri ke tanah suci. Amin ya robbal alamin. Terima kasih untuk yang sudah nonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.